Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kadang jawab, Rek? Jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulur, teman, ketemu lagi ngobrol ya. Hari ini kita mau perjalanan dakwah dalam kubur di Kertosono. Kertosono niku masuk Nganjuk nggih Mas Pur nggih. Di Kertosono. Hari ini tidak terasa sudah kalau dari tahun 2001 berarti sekarang berapa tahun? 16. Subhanallah. Hari ini sudah 16 tahun kami berkiprah di dunia dakwah ya. Dakwah yang revolusioner. Kami penemunya, kami penciptanya, kami penggagasnya pertama kali waktu itu 2001. Yaitu dakwah dalam kubur. Dikubur hidup-hidup, dikafani, dinaikkan keranda, dikubur hidup-hidup selama 1 jam. Ini dari tahun 2001. Dulu awal-awal tahun 2001 pertama kali muncul dakwah kubur, pasti ada pro kontra kan waktu itu. Bahkan kita pernah dicekal Mas Pur, di beberapa kota kita dicekal. Cuman waktu itu alasannya aneh. Pertama aneh, kedua aliran sesat. Dulu yang tidak bisa saya lupakan itu di Situ Bondo waktu itu. Iya, Situ Bondo ya. Dicekal sama Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, yang membuat saya nekat Mas Pur, karena mereka mencekalnya itu alasannya itu kan pakai jin. Nah, yang tahu pakai jin dan tidak kan saya Mas Pur. Oh, aku nggak gawe jin, berarti kamu salah. Itu yang membuat saya itu nekat terus. Gitu saudaraku. Ini sejarahnya waktu itu ya. Mereka itu rata-rata ngomong bisa ular tapi nggak pernah kena gigit ular. Jadi kan nggak masuk. Tapi waktu itu saya hampir putus asa karena di Jawa Timur semuanya nggak ada yang mau dakwah kubur. Aneh, sensasi, apalagi jin, sesat. Oke. Tapi saya nggak putus asa, saya pamit sama Ustadz ini. Ustadz, sudah saya tak ke Jakarta aja, saya tak hijrah ke Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta, saya potong ceritanya, saya tawarkan ke TV-TV Mas Pur. Ya Allah, ngenes ceritanya itu. Saya sampai 3 hari tidak makan itu di Jakarta itu. Saya tawarkan semua TV saya masuki, intinya nggak ada yang mau. Terus ketika uang sudah nggak ada, sudah habis, saya harus pulang. Detik-detik mau pulang, Trans 7 apa Trans TV ya? Bukan, Trans 7. Detik-detik mau pulang, acara jelang siang waktu itu. Langsung telepon. Ya, oke, saya potong ceritanya. Akhirnya itulah pertama kali dakwah dalam kubur tayang secara live di acara jelang siang waktu itu. Saya lupa Trans TV apa Trans 7 waktu itu. Trans TV ya. Oh, sama ikut ya. Oh iya betul. Nah, sejak tayang di TV itulah mulai terbuka orang, mulai ramai yang undang. Tapi sampai sekarang yang namanya pro kontra masih ada. Tapi kalau sekarang sudah jarang orang yang pakai sesat jin, jarang Mas Pur. Sekarang berubah bid'ah. Bid'ah yang sekarang. Terus menyiksa diri sendiri, ya lain-lain lah macam-macam. Alhamdulillah kita hari ini, ya Allah, ini teman dulu tim dakwah kubur itu ada 5. Yang 2 sudah meninggal, Allahumma firlahu ya, kasihan saudaraku ya. Ada Ustadz Imam Qori. Anda kalau lihat dakwah kubur yang tahun-tahun 2005, kan ada suara yang melingking, yang azan itu Ustadz Imam, beliau meninggal, ya Allah. Terus kemudian ada Ustadz Abdul Karim, beliau meninggal. Tinggal 2 ini, tidak tahu yang mana. Kalau saya terakhir lah ya. Subhanallah. Bukan sensasi saudaraku, bukan sensasi, bukan bisnis, bukan sesat, bukan macam-macam. Bahkan kalau Anda tahu saudaraku ya, ini kan sharing aja ya, 10 menit lah ya.
Kalau nggak diniatkan ibadah Mas Pur, rasanya udah berhenti Mas Pur. Di mana kita yang pernah sampai kita nggak makan di Bandara Cengkareng itu? Ingat Mas? Di mana? Yang panitianya nangis itu loh. Dari Lampung tuh. Ah, Lampung ya. Lampung. Di Lampung itu PKB yang undang padahal tuh. Partai kan harusnya banyak uangnya. Gus Dur yang datang. Gus Dur yang datang. Mohon maaf ya kalau ada PKB ya di Lampung ya. Mungkin Anda lihat video ini nggak apa-apa, ini bukan buka aib. Ini kita reuni ya. Aku kangen sama engkau semua. Waktu itu PKB ngundang dalam rangka ulang tahun PKB atau apalah. Oke, singkat cerita, ya deal sekian, di depan itu sudah deal, maharnya sekian. Begitu selesai dakwah, kita sudah di hotel ini, sudah selesai mandi, rapi, mau pulang, tiba-tiba panitianya datang Mas Pur. Lo langsung bersimpuh di keramik, nangis gitu. Ya Mas Pur, nangis. Lo kenapa Mas? Gus, uangnya dibawa lari bendahara itu kan. Nah, biasanya kalau ada yang panitia seperti itu, ada tim kita yang sudah hafal, namanya Ustadz Abdul Karim. Saya kalau ingat reaksinya beliau itu, apa sih bahasa Jawa niku? Ya, ngene iku lho, apa bahasa Jawa niku? Soalnya kita sudah nggak aneh, dibohongi panitia itu udah nggak aneh. Gitu. Ustadz Abdul Karim dengan beliau ini. Ya singkat cerita, terus gimana? Kami nggak bisa pulang kalau gitu. Gini Ustadz Gus Nur, daripada kan ini kalau sampai lewat jam 12 siang kena cas hotelnya, ini ada tiket nyampe di Jakarta dulu. Insya Allah Gus Nur mendarat sudah saya transfer uangnya, gitu Bu Pur. Ya sudah, Bismillah, gitu ya. Kita berangkat kan. Sampai di bandara, teman-teman ngurusi barang, saya langsung ke ATM. Saya cek, kok enggak ada saldo. Saya telepon, enggak diangkat. Saya telepon, enggak aktif. Ya Allah, bener-bener enggak pulang Mas Pur kalau sampai enggak ditransfer. Apa tim dakwah kubur ya kiri kabeh. Kiri semua, enggak ada orang yang kaya waktu itu. Ya Allah. Tapi saya enggak putus asa. Singkat cerita terus diangkat. Mohon maaf Gus Nur, sabar, kita masih usaha. Akhirnya kelaparan Bu di Cengkareng itu. Wallahi ini saya, Pak Karim, Ustadz Imam, orang Kebonsari itu siapa? Naik kereta api dengan saya. Siapa? Pak Par ya? Pak Paryono sama istri. Waktu itu istri sama seorang Bali Bu Pur. Dari jam 2 siang sampai maghrib tidak makan. Ya mulai kemarinnya sudah. Aduh. Jadi kan saya malu Bu Pur, kan harus jaga image kan di depan anak-anak, tak tahan-tahan kan. Saya pernah baca sejarah, katanya Rasulullah kalau lapar itu dikasih batu terus diikat itu. Nah waktu tak ganjel handphone Mas Pur, tak ikat gitu. Tak hibur teman-teman ini, tak hibur. Singkat cerita, ada yang satunya lagi tuh gerundel terus. Makanya kalau dakwah itu harus bayar 50%, gini. Iya, dakwah, tapi kalau gini kan ini ngomel teman-teman itu. Singkat cerita, ditransfer juga. Itu pun nggak cukup Mas Pur. Udah hanya ini mampunya panitia Gus Nur gitu. Nggak cukup ya Allah. Akhirnya yang dua naik kereta ya. Sama-sama apa ya, naik kereta api, kita naik pesawat, terus makan KFC itu di situ. Satu pak berdua untuk KFC-nya waktu itu. Dan ini nggak sekali dua kali saudaraku ya. Kita cerita ini hanya refleksi pikiran biar nggak ada sensasi. Dari tahun 2001 sampai sekarang begitu terus. Madura Sumeneb sudah saya ceritakan kemarin ya. Madura Sumeneb itu tertukar uangnya itu. Anunya apa ya? Amplopnya. Sodakohnya itu. Di Pandegiling. Yang di ini mana yang tempatnya kawin siri itu? Ya itu kan adalah Bangil Mas Pur, ada nikah siri di situ, Rembang. Wah, kalau itu mafia Mas. Makanya ada loh panitia pengajian itu mafia itu. Jadi waktu di rumah itu gini Mas Pur. Coba Gus Nur tolong setelkan, ada nggak kasetnya rekaman dakwah kubur? Wah ada, tak puterkan di TV itu. Saya waktu itu masih ngontrak di Probolinggo. Ini ada namanya panitia ini si Fulan sama si Fulan. Ada 3 orang panitianya.
Begitu saya putarkan dakwah kubur, itu gini-gini terus tangannya. Gini-gini terus. Saya perhatikan apa maksudnya itu, gitu kan. Dawil-dawil koncone lho. Kon memperhatikan. Saya tidak mudeng itu Mas Pur. Apa? Tapi sudah ada rasa nggak enak. Lapon dawil-dawil koncone gitu. Temannya juga sudah lihat padahal, tapi kok sih dawil-dawil ini terus gitu loh. Aduh, saya kan daripada suudon terserah. Ternyata oke, saya potong ceritanya. Begitu dimulai, saya malam nyampe sana, sore nyampe sana. Ini survei lokasi. Ternyata di pagar Mas Pur, sesek besi itu. Sesek bambu. Ternyata ditiketkan. Ada loket masuk itu loh Mas Pur. Oh ya, ini laporan. Gus, ditiketkan. Maksudnya, iya ditiketkan gini-gini. Saya langsung cari informasi di sekitar situ. Ternyata memang panitia ini kayak pemain pasar malam gitu loh, dermulen gitu tuh loh, kayak EO-nya. Jadi seolah-olah dakwah kubur itu di pasar malam ngono kuwi wis ditiketno 5.000, sing ngarep dhewe pira, sing tengah pira. Waduh, sudah kacau sudah Mas Pur. Saya dudukkan panitia, gimana nih, cancel atau bagaimana? Itu Gus, saya sudah nyewa sesek itu udah berapa juta, sound system gini-gini. Aduh ya Allah. Tapi akhirnya ada hukum alam berlaku yang sampai detik ini saya bingung Mas Pur ya. Gali kuburan itu dari asar sampai subuh nggak selesai. Ini hukum alam ini. Sampai sekarang kita bingung itu. Kenapa itu? Sekeras-kerasnya tanah itu nggak mungkin. Di Sumenep itu juga keras kok. Nggak bisa Mas Pur, dari asar sampai subuh itu nggak kalong tanah itu. Ya, saya potong ceritanya, intinya dakwanya gagal total Mbak. Sudah cukup lah, oke cukup ya. Menjelang subuh itu cukup, Gus Nur cukup ngepres lah itu ukurannya karena sudah nggak nutut. Kenapa begitu dilaksanakan nggak cukup, nggak bisa masuk saya itu. Tanah itu kayak nyempit. Warnya ditekuk kaki saya ini, ditekuk. Akhirnya siapa yang marah waktu itu di atas itu? Saya dengar itu. Jadi dakwah belum selesai, saya minta dibongkar. Terus di sana panitianya carok, ada panitia tuh carok bubur, nggak tahu masalahnya apa. Oke, singkat cerita saya pingsan itu. Oke, intinya gagal total. Terus saya pulang dulu. Ini teman-teman tinggal, katanya panitianya gini. Gus Nur, saya rugi total. Ini ada TV waktu itu. Ya, janji TV ya. TV-nya mau saya jual dulu, kalau laku nanti saya antar ke rumahnya Gus Nur itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang TV-nya nggak laku-laku, mungkin kan sudah hilang cerita. Terus pas besoknya saya makan di Rawon Nguling itu ada TV di situ kan, ternyata dimasukkan berita Gus Nur meninggal dunia saat dakwah kubur di Rembang itu. Makanya waktu itu langsung santer, ada saya meninggal dunia waktu itu. Itu ceritanya Mas Pur. Jadi ternyata dakwah kubur ini teman, Anda percaya nggak percaya, wallahualam, believe or not, ya kan ternyata nggak jalan kalau ada kecurangan, nggak jalan teman, nggak ada sensasi cari uang. Ini kalau saya dicurangi panitia udah nggak kena dihitung, gitu ya. Terakhir saudaraku, terakhir yo, biar nyantai ini terakhir. Waktu itu saya nggak bawa teman-teman, saya hanya bawa ini karena budgetnya nggak cukup Mas Pur. Dari Probolinggo ke Sumenep, ya Mas Bek ya, dari Sumenep ke Kalianget ya, apa? Dari apa? Nyebrang lagi kan, nyebrang 1 hari 1 malam Mas Pur. Terus jam 2 malam itu pesawatnya Mede gitu, air masuk Mas Pur, ya Allah. Jadi pintunya pesawat itu, pintunya kapal itu jebol, jatuh. Air itu sudah masuk, mobil sudah gini. Ya Allah, Mas Bek, saya sama Mas Bek sembunyi di ruangnya kemudi itu. Aduh, mede, ya Allah, ingat istri, ingat anak, ini kan. Ini nggak jelas Pupur, amplopnya berapa nggak jelas, makanya saya bawa 1 orang, fisiknya kan kuat daripada yang lain kan. Wah, akhirnya saya potong ceritanya, tengah malam itu minta bantuan, udah istighfar nangis itu. Jadi kapal itu mesinnya mati, terus disandarkan ke pulau namanya Sapudi.
Tuh teman, sampai ke sana saya, sampai ke Pulau Sakalah. Nyebrang dikit sudah Sumatera, saya wallah mana itu. Yang paling timur. Itu kuburannya kan pasir di sana Mas Pur. Subhanallah. La eleng-eleng ya Allah. Tetap di dalam tuh pakai pintu yang nggak dipakai sama sekolahan. Ternyata jebol langsung blas. Kalau nggak pakai pintu nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Pulau-pulau itu kecil-kecil banyak, Bu. Jadi Mas Pur, kayak gini ya. Ini kan pulau ini pulau paling kecil. Gus, nanti kalau maghrib ini tenggelam pulaunya. Hah, tenggelam gimana tuh? Ya air masuk ke sini kalau maghrib. Jadi nanti Gus Nur tidurnya di tempat tidur itu. Astagfirullah. Mau apa Mas Pur? Mau berontak kan nggak bisa, sudah di sana kan? Bener maghrib itu air masuk Mas Pur. Suara ombak itu. Kuasamu ya Allah, kok ada orang jual HP Gus kan? Iya, kok ada orang hidup di pulau seperti ini. Terus bibir ini sudah mulai pecah, ngomong sudah nggak keluar suara, nggak bisa pulang karena kapalnya seminggu sekali tuh, nggak bisa pulang. Saya akhirnya berontak, Pak, mau ndak mau, bisa nggak bisa, saya harus pulang besok. Loh nggak bisa Gus kapalnya. Pokoknya ada solusi, masa nggak ada solusi? Ini sambil nggak keluar suara saya ini, pecah sudah. Di sana makanan nggak masuk bubur, menunya nggak ada yang cocok bubur. Akhirnya dicarikan, nemu kapal kayu itu, kapal nelayan tapi ke Ketapang, lewat Ketapang Banyuwangi, terserah lewat mana saja. Jadi saya masuk, itu berangkatnya mau asar itu saya lihat di bawah sudah penuh kayu bakar, barang sembako. Terus intinya saya duduk di atas. Jadi di kapal itu ada dek terbuka, bukan ada gentengnya gitu, enggak Mas Pur. Terus saya, Pak ya, nanti punya sarung, punya buat apa? Nanti diikat Pak badannya, takut ketiduran, kecemplung soalnya ombaknya gitu. Ombaknya besar. Ya sudahlah, bismillah sudah. Jadi satalen itu Mas, pakai panu itu. Ternyata benar Pupur, saya nggak tahu itu jam berapa, sejauh mata memandang hanya laut, ke atas hanya bintang, ombak Mas Pur, kuing itu sudah, ya Allah. Jadi ini mandi air laut ini, sampai kencing-kencing di situ sudah, kan nggak bisa. Ayo pe kencing pe, nggak ada sudah, ya Allah. Jadi dari malam sampai subuh itu mandi air laut. Saya nikmati momentum itu ya Allah. Kalau kamu nggak tahu, kamu sensasi, kamu bilang bid'ah jin macam nggak apa-apa, ini engkau yang tahu ya Allah. Akhirnya menjelang maghrib sandar di Ketapang, baju ini peliket Pak Pur, krek gitu, krek, peliket kan air asin itu, krek. Duh, sampai rumah langsung drop total sudah, ambruk. Nah, itu dari tahun 2001 saudaraku, dan itu nikmat sekali. 3 kali, oh kan gue saya pindah pulau-pulau aja. Dikasih 1 juta ya. Ya ini teman-teman ini bertahan, walaupun ngomel, tetap ngomel, 2 titik ngomel. Ada teman-teman begitu. Nah sekarang sudah 2017, jadi udah nggak tahu nanti sampai kapan. Jadi ini refleksi aja, mudah-mudahan manfaat. Dan hari ini kita mau berangkat ke Kertosono, dakwah dalam kubur. Terus nang diarah iki, tujuannya iki kemana omongan ini Mas Pur? Ya intinya salah atau benar saya nggak tahu. Ini hanya takdir yang saya jalani. Ya ini bid'ah, ini sesat, wallahu a'lam bishawab. Saya berjalan, niat saya begitu. Lagian saya juga dakwah melalui buku, kan dakwah itu kan ada 1000 cara kan. Ada yang berdakwah melalui buku, saya pakai buku, ini buku yang terbaru ini. Iya, Anda bisa dapatkan di toko-toko buku. Ada orang yang dakwah melalui tulisan, bahkan ada orang yang dakwah melalui seminar-seminar. Kalau boleh saya sebut nama, ada Ibu Santoso. Beliau dakwah seminar di hotel, ada siapa itu Mas Pur, SQ itu? Ari Ginanjar itu kan juga dakwah. Semua dakwah gitu kan, ada di hotel, di mana, di lapangan, di mana boleh. Begitu saudaraku. Alhamdulillah. Saman mau ngomong apa Mas Bek?
Sudah habis itu, sudah sekawan. Ini promo corah dulu, dulur ya. Bertahan. Jadi sandal. Ini hiburan. Dulu kalau masih ada 5 orang tuh selalu berantem. Jadi kayak ngomong anak kecil temen. Berantem, Masya Allah. Ya apa, masih kuat. Ini istrinya 4. Iya betul. Allah alam bisawab. Ya wis dulur ya, tak akhiri. Mudah-mudahan tegur sapa ini ada manfaatnya. Saya akhiri, dakwah dalam kubur bukan aliran sesat, bukan sensasi, bukan materialistis, enggak saudaraku ya, bukan. Terserah enggak jenengan positif atau negatif, terserah jenengan lah. Yang penting ambil manfaatnya lah, ambil yang baik-baik saja. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.